Lagu patah-patah bikin pasti naik kiri, ke kiri, ke kiri manis ke kanan, ke kanan, ke kanan sayang Nona aku goyang cicak-cicak jalan cuek baru malu. Aduh di ini mau juga abang yang rayu. Tecu Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyang ke pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan, nona aku goyang pica-pica. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kami akan membahas konsep dasar perilaku kelompok dari chapter 9, yaitu Robbins dan Judge. Dalam organisasi, kita jarang bekerja sendirian. Sebagian besar aktivitas melibatkan kelompok baik dalam rapat, proyek, maupun pengambilan keputusan. Tapi, apa itu kelompok? Menurut Robbins dan Judge, kelompok adalah dua atau lebih dari individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku kelompok ini menjadi penting karena kelompok bisa meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan komunikasi. Tetapi juga bisa menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Nah, supaya lebih jelas, Bagas akan menjelaskan bagaimana kelompok terbentuk dan jenis-jenis kelompok yang ada. Oke, kembali sama saya Bagas. Di sini saya akan melanjutkan materi dari dosen. Jadi, menurut Robbins dan Judge tahun 2024, kelompok bisa terbentuk karena dua alasan utama, yaitu kelompok formal dibentuk oleh organisasi untuk mencapai tujuan kerja tertentu. Yang kedua itu adalah kelompok informal, terbentuk secara alami karena interaksi sosial dan hubungan pribadi. Contohnya itu ada tim proyek, marketing adalah kelompok formal. Sedangkan kelompok teman makan siang di kantor termasuk kelompok informal. Selain itu, kelompok juga terbentuk karena faktor seperti kebutuhan sosial, ingin diterima dan merasa dimiliki, kebutuhan keamanan, dan kedekatan fisik seperti rekan satu divisi. Lalu setelah kelompok terbentuk, setiap anggotanya akan mulai menyesuaikan diri dan melewati beberapa tahapan perkembangan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rekan saya bernama Fadli akan menjelaskan tahap-tahap tersebut nih berdasarkan model dari Bruce Tuckman. Menurut model klasik Bruce Tuckman, kelompok berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama ada farming. Tahap awal anggota masih saling mengenal dan mencoba memahami tujuan kelompok. Yang kedua ada streaming. Muncul perbedaan pendapat, konflik, atau ketegangan saat menentukan peran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada norming. Anggota mulai membangun aturan nilai dan norma yang disepakati bersama. Yang ketiga ada performing. Kelompok mulai bekerja efektif dan fokus pada pencapaian tujuan. Yang kelima ada assuming. Tugas selesai kelompok dan dibubarkan. Model ini menjelaskan bahwa kelompok tidak langsung efektif, tapi butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan membangun kepercayaan. Nah, setelah terbentuk dan berkembang, kelompok juga memiliki struktur internal yang mengatur perilaku anggotanya. Firman akan bahas lebih lanjut tentang itu. Oke, melanjutkan pembahasan Fadli. Jadi dalam setiap kelompok itu pasti ada struktur yang mengatur cara kerja dan juga perilaku anggotanya. Robbins dan Judge menyebut ada beberapa elemen penting, yaitu pertama ada peran. Peran itu harapan terhadap perilaku seseorang berdasarkan posisinya di dalam kelompok. Contohnya nih kayak pemimpin, pencatat, atau motivator. Kedua ada norma. Norma itu aturan atau standar perilaku yang disepakati oleh kelompok. Norma itu bisa menentukan hal seperti kedisiplinan, komunikasi, hingga cara menyelesaikan konflik. Ketiga ada status. Status itu posisi sosial seseorang dalam kelompok. Biasanya itu dipengaruhi oleh jabatan, pengalaman, atau kontribusi. Keempat ada ukuran kelompok. Jadi ukuran kelompok itu kelompok kecil cenderung lebih cepat mengambil keputusan, sedangkan kelompok besar itu punya lebih banyak ide tapi kadang sulit koordinasi. Dan terakhir ada kohesi. Jadi kohesi itu seberapa kuat rasa kebersamaan antara anggota. Kombinasi elemen-elemen ini menentukan seberapa efektif kelompok dapat bekerja. Selanjutnya Taufik akan menjelaskan tentang
tentang dampak perilaku individu terhadap kinerja kelompok. Oke, melanjutkan dari Firman, perilaku kelompok gak cuma ditentukan oleh struktur, tapi juga oleh dampak perilaku individu di dalamnya. Robin dan Judge menjelaskan bahwa yang pertama ada konformitas, terjadi ketika anggota menyesuaikan diri agar sesuai dengan norma kelompok. Yang kedua ada groupthink, muncul saat anggota terlalu ingin kompak sampai menghindari perbedaan pendapat. Yang ketiga ada social loafing, terjadi ketika sebagian anggota kurang berkontribusi karena merasa tugasnya bisa dikerjakan orang lain. Nah, pemimpin kelompok perlu peka terhadap hal-hal ini agar kelompok tetap produktif dan seimbang antara kebersamaan dan tanggung jawab individu. Untuk menutup pembahasan kita, Farel akan memberikan kesimpulan dan refleksi singkat tentang pentingnya memahami perilaku kelompok dalam organisasi. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah fondasi penting dalam perilaku organisasi. Kelompok bisa memperkuat kerjasama, meningkatkan produktivitas, dan menumbuhkan kreativitas, tapi juga bisa menimbulkan konflik jika tidak ada komunikasi yang baik. Karena itu, memahami bagaimana kelompok terbentuk, berkembang, dan berinteraksi sangat penting bagi calon pemimpin atau manajer di masa depan. Jadi, mari belajar menjadi anggota kelompok yang aktif, terbuka, dan menghargai perbedaan. Terima kasih Sudah menonton, video ini. jangan lupa Like, comment, subscribe.